Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini guna untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya tidak akan lari juga dari setiap ayat-ayat Allah subhanahu wa taala, yang mana pelajaran kita insyaallah taala di malam hari ini kita memulai pembahasan kita, dan ini menjadi pertemuan yang pertama dalam membahas kitab Al-Jami' min Bulughil Maram. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga, kepada sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada setiap mereka yang istiqamah di dalam mengikuti dan menjalankan tuntunan serta syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin muslimat sekalian rahimanillah wa iyyakum, selayang pandang tentang Kitabul Jami', bahwa kitab Al-Jami' ini adalah merupakan bagian akhir dari kitab Bulughul Maram. Kitab Al-Jami' adalah kitab bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan Bulughul Maram sendiri adalah kitab hadis yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang wafat di abad yang ke-8, yaitu sekitar tahun 852 Hijriah. Bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau membawakan hadis-hadis berkaitan dengan hukum, dan sebelumnya juga ada hadis yang sama, atau juga ada kitab-kitab yang lain yang membahas tentang hadis-hadis hukum, sebagaimana Umdatul Ahkam, ya, hukum-hukum atau hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum fikih, yang ini juga sudah disyarah oleh banyak ulama, di antaranya Tanbihul Afham seperti karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Taysirul Allam juga termasuk di antara ulama-ulama yang sudah mensyarah kitab Umdatul Ahkam. Adapun Bulughul Maram juga sudah banyak di antara ulama yang mensyarah kitab-kitab ini, di antaranya Syekh Saleh Fauzan, juga di antaranya beberapa ulama yang lainnya seperti ulama-ulama yang mereka memberikan perhatian besar terhadap buku-buku hadis, terutama yang berbicara tentang hukum. Naam. Adapun Kitabul Jami' adalah merupakan bagian penutup dari kitab Bulughul Maram, yang mana beliau di sini rahimahullahu taala di dalam kitab Bulughul Maram, ya, kalau kita berbicara tentang kitab Bulughul Maram, maka dimulai dari bab taharah, kemudian babul salah, kemudian babul hajj, kemudian babul zakah, babul jihad, dan seterusnya. Adapun Kitabul Jami' sejatinya tidak ada berkaitan dengan hukum, ya, tidak terkait dengan hukum-hukum fikih, ya. Masalah fikih tertentu tidak ada kaitannya dengan masalah kitab Al-Jami', melainkan kitab Al-Jami' ini dia lebih cenderung membicarakan tentang yang berkaitan dengan masalah adab, akhlak, muamalah. Ya, kitab Al-Jami' dia lebih cenderung berbicara tentang akhlak, adab, dan muamalah. Dan di mana nantinya
Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Kitabul Jami' ini beliau memiliki 6 bab. Dan kitab Al-Jami' ada 6 bab. Bab yang pertama bab al-adab, babul adab. Kemudian yang kedua bab al-birri wasilah. Bab pertama bab adab, bab yang kedua bab berbuat baik dan menyambung silaturahim. Bab yang ketiga ada bab zuhud wal wara, bab tentang zuhud dan al-wara. Kemudian bab at-tarhib min masawil hisab, bab tentang ancaman bagi orang-orang yang mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan ataupun amalan-amalan yang buruk atau akhlak yang jelek. Kemudian bab yang kelima bab tentang targhib min makarimul akhlak, adanya tentang motivasi agar kita memiliki akhlak yang mulia. Dan bab yang terakhir bab dzikr wa du'a, bab yang berkaitan dengan zikir dan doa. Itu 6 bab yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Jami' ini. Dan Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Kitabul Jami' ini, maka tentunya beliau mengumpulkan berbagai kitab-kitab tentang atau berbagai hadis tentang permasalahan adab dan akhlak. Karena apa jemaah sekalian, sebagian orang mereka menyangka bahwa kesempurnaan takwa atau ketakwaan dapat terwujud secara sempurna hanya dengan menjalankan atau menunaikan hak-hak Allah saja tanpa peduli hak orang lain. Nah, ini salah besar. Sebagian orang ada yang menyangka takwa itu akan baik kalau hubungannya dengan Allah itu sudah baik, sementara itu salah. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita bagaimana hubungan Allah dengan seorang hamba itu tergantung dengan bagaimana hubungan hamba dengan hamba yang lain. Baiknya hubungan Allah dengan seorang hamba tergantung bagaimana baiknya hubungan hamba dengan sesama hamba. Lihat dalam hadis Nabi kita katakan apa? Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dalam hadis yang lain Allah katakan juga, siapa yang melepaskan kesusahan seseorang maka Allah akan lepaskan kesusahannya. Siapa yang menutupi aib seseorang, Allah akan tutupi aibnya. Siapa yang meringankan beban seseorang, Allah akan ringankan bebannya. Maknanya apa di sini? Maknanya apa? Berarti baiknya hubungan Allah dengan hamba itu sesuai dengan baiknya hubungan seorang hamba dengan hamba yang lain. Maka permasalahan adab dan muamalah ini permasalahan yang penting bagi seseorang, karena memang yang sangat menyedihkan bagi kita bersama, sebagian kaum muslimin mereka sangat bersemangat di dalam menjalankan bermacam-macam syiar Islam secara zahir mereka, seperti ibadah wajib atau ibadah sunnah, cara berpakaian, itu tidak. Dan ini yang menjadi penilaian sebagian orang, pakaiannya alhamdulillah mengikuti tuntunan Rasulullah, celananya di atas mata kaki misal, kemudian celana pakaiannya juga sudah sesuai dengan hukum syariat, kemudian dia juga sudah memelihara jenggotnya, misalkan yang perempuan dia sudah menutup auratnya, mengenakan kaos kakinya, bahkan sebagian mereka memilih pendapat yang mengatakan wajibnya cadar dan seterusnya. Ini langkah yang baik, tapi jika tidak dibarengi dengan akhlak dan sikap yang baik, maka itu hanya akan mencemari nilai dakwah, hanya akan merusak nilai dakwah. Ya, ada orang yang mereka sudah berpenampilan sebagaimana penampilan yang diinginkan syariat, tapi hatinya masih hasad, masih ada dengki, masih ada ujub, masih merendahkan orang, masih merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, masih menganggap dirinya itu yang paling berjasa dan selain dia tidak ada jasanya, menuntut apa yang seharusnya dia tidak tuntut, meminta apa yang seharusnya tidak ada hak dia untuk meminta, ya kan? Ini masih ada di antara orang-orang yang sudah menisbatkan dirinya kepada dakwah yang hak ini, atau bahasa kitanya lebih, dia menisbatkan dirinya kepada sunnah, atau mengaku dirinya itu adalah bermanhajkan ahlu sunnati wal jamaah, atau menyatakan dirinya adalah seorang salafi
atau pengikut generasi salaf. Tapi salaf yang bagaimana? Ketika masih mendengki, masih membenci, itu salaf yang seperti apa? Di mana salaf yang seperti ini? Salaf yang mana yang mereka tiru? Kalaulah sekiranya mereka tidak memperhatikan ini, masih sibuk lisannya itu mengadu domba, ada atau tidak? Banyak. Dia udah ngaji juga, ya, udah ngaji juga, tapi lisannya ke sana menceritakan si A, ke sini menceritakan si B tentang si A, di sana menceritakan si B, si A tentang si B, dan seterusnya. Artinya dia ingin antara A dengan B itu ada gesekan dan seterusnya. Na'udzubillah. Ini fenomena yang terjadi di kalangan ikhwah, fenomena yang terjadi di kalangan sesama yang sudah mengatakan dirinya itu mengaji, ya, mengaji tapi mereka tidak mengamalkan kajinya, ya, mengaji sebatas duduk dalam majelis tapi tidak menjadikan apa yang mereka kaji itu ada dalam keseharian mereka. Waliyadzubillah. Maka inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufidha wa innamal ilmu ma nafa'a. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bukanlah ilmu itu yang dihafal, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Itu ilmu. Ilmu kalau sekedar dihafal saja, maka hakikatnya itu bukan ilmu, itu cuma simpanan saja, bukan ilmu. Tapi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ketika dia belajar tentang akhlak, ada aplikasinya. Ketika dia berbicara tentang ibadah, ada aplikasinya. Ketika dia berbicara tentang akidah, ada aplikasinya dalam kesehariannya. Semuanya diaplikasikan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau setidaknya seseorang hanya berbuat atau melakukan atau mengatakan dirinya itu mengaji sunnah sebatas duduk dalam kajian-kajian saja dan tidak ada usaha untuk mengamalkannya, maka ini adalah merupakan hal yang hanya akan menjadi sebuah yang sia-sia bagi seseorang tersebut. Karena ilmu itu dia hanya akan kekal manakala dia diamalkan. Jika tidak ada amal, maka dia akan pergi meninggalkan kita. Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu anhu menyatakan, hatafal ilmu al-amal wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil pemiliknya untuk diamalkan. Kalau tidak, maka ilmu akan meninggalkannya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat sekalian rahimanillah wa iyyakum, ketahuilah saudaraku saudariku sekalian, akhlak yang mulia atau lawan daripada akhlak adalah akhlak yang buruk, ya. Akhlak yang buruk terhadap sesama manusia itu dapat mengosongkan pundi-pundi amal. Saya ulang, akhlak yang buruk, akhlak yang jelek itu bisa mengosongkan pundi-pundi amal saleh yang selama ini kita lakukan. Lihat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan yang salat mereka itu tidak akan diangkat kepada Allah walaupun sejengkal dari mereka. Ada 3 golongan yang salat mereka tidak akan diangkat walaupun sejengkal dari mereka. Siapa yang pertama? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang dia menjadi imam dan kaumnya atau makmumnya itu tidak suka dengan keimamannya, ya, tidak suka di sini bukan dari sisi, ya, ketidaksamaannya, bukan, tapi memang menjadi kesalahan imamnya. Contohnya, ya, sholat maghrib dibacanya bacaan yang teramat sangat panjang, ya, ini menyalahi. Atau sholat subuh dibacanya teramat sangat pendek, ini kurang tepat. Sebagaimana Mu'adz ibn Jabal ketika pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami salat Isya kaumnya dan bacaannya terlalu berat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Afatanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau akan menjadi seorang penebar fitnah wahai Mu'adz? Karena apa? Tidak seyogyanya bacaan sepanjang itu dibaca dalam salat Isya.
Ya, makanya imam ketika sudah berkaitan dengan misalkan bacaannya, ya, maka ini menjadi imam yang salatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita berbicara di seantero kampar lah mungkin ya, belum ada sih yang seperti itu. Artinya yang terlalu dalam menjadi imam belum ada. Palingan satu halaman lewat, ini masih sangat wajar, masih sangat wajar, ya, masih sangat wajar. Tapi kita katakan tidak boleh dirutinkan, ya, dalam hal-hal yang sifatnya itu seperti salat-salat yang harusnya kita peringan malah kita perpanjang. Tetapi jemaah sekalian, satu halaman masih wajar, satu halaman atau mungkin satu lembar dua rakaat itu masih sangat wajar, ya. Adapun ketika Nabi Muhammad SAW atau ketika para ulama menjelaskan tentang mufassal, surat-surat mufassal itu antara Al-Hujurat sampai An-Nas, itu mufassal, dan dia dibagi menjadi 3. Ada tiwal mufassal. Tiwal itu adalah yang panjang antara Hujurat sampai Al-Mursalat. Hujurat sampai Al-Mursalat ini biasanya untuk salat subuh, bukan suratnya tapi kadar panjangnya, ya. Al-Mursalat dia lebih satu halaman, ya toh. Al-Insan lebih satu halaman, Al-Qiyamah lebih satu halaman, Al-Muddathir lebih satu halaman, ya kan. Bahkan dia hampir satu lembar. Al-Muzammil satu halaman lebih, dekat satu lembar. Al-Jin satu lembar, ya kan. Pokoknya dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat rata-rata itu hampir satu lembar. Nah, bacaan satu lembar satu rakaat itu untuk salat subuh. Jadi bukan berbicara suratnya, tapi kadarnya yang dibicarakan oleh para ulama itu, ya. Kemudian untuk yang mutawassitul mufassal itu untuk salat isya, dari an-naba sampai ad-duha atau al-lail. Dari an-naba sampai al-lail kadarnya, selagi-lagi saya bilang kadarnya, bukan suratnya. Oh, enggak sesuai sunnah dong, enggak baca surah an-naba, bukan suratnya kita berbicara, tapi kadarnya. Kadar dari an-naba sampai al-lail rata-rata satu halaman itu rata-rata. An-naba lebih satu halaman, tapi kita katakan satu halaman. An-nazi'at abasa at-takwir al-infitar al-mutaffifin al-insyiqaq al-buruj, rata-rata satu halaman. Jadi kalau untuk isya satu halaman satu rakaat, ya. Dan ini bukan standar wajib, tapi begitulah biasanya. Kemudian maghrib antara ad-duha sampai an-nas kadarnya, ya. Tapi ada juga yang mendekati satu halaman seperti Al-Alaq, Al-Bayyinah, dia mendekati satu halaman. Ya, sekiranya orang dalam maghrib membaca satu halaman pun nggak jadi masalah, ya. Intinya jemaah sekalian, maghrib dia agak ringan, isya pertengahan, subuh panjangkan. Dan itu menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang pertama, ya, yang salatnya tidak akan diangkat walaupun satu jengkal di atas kepalanya. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Kemudian yang kedua, wa imra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang perempuan atau istri yang tidur sementara suaminya itu murka kepadanya dengan sebab dia tidak mau memberikan nafkah kepada suaminya. Baik. Kemudian yang ketiga, wa akhawani mutasariman, dua orang yang saling bermusuhan, ya, bertikai. Dua orang yang mereka saling bertikai. Ini tiga golongan yang salatnya tidak diangkat satu jengkal dari atas kepala mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dikatakan oleh Syalbani sebagai hadis yang hasan. Rasulullah SAW juga menyatakan, wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallul asala. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya akhlak yang jelek itu akan menghapuskan atau merusak amal saleh sebagaimana cuka itu kalau dimasukkan ke dalam madu, maka mana yang menang?
cukanya, madunya akan rusak. Begitulah akhlak. Akhlak itu kalau rusak dan bercampur dengan ibadah, ibadahnya akan kalah, ibadahnya rusak. Makanya akhlak itu penting, sangat penting. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya kan, ketika ditanya tentang seorang perempuan yang dia itu tasumun lail, tasumun nahar wa taqumul lail, dia sering salat malam, dia puasa di siang harinya, tapi dia menyakiti saudaranya, menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikan wanita itu dan dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla karena akhlak yang buruk. Padahal salat malamnya rutin, puasa sunnahnya banyak, tapi ternyata dia menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala gara-gara akhlaknya. Lihat jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kalau kita berbicara tentang akhlak ya, sebelum kita masuk hadis yang pertama, Nabi kita SAW menyatakan akhlak ini adalah merupakan pujian dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak yang mulia itu terpuji, akhlak yang baik dipuji, karena Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, dan pujian Allah kepada Nabi karena akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah Allah Azza wa Jalla memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak yang mulia adalah tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Sudah ada akhlak yang baik, iya, tapi Islam menyempurnakannya. Bukan berarti nggak ada akhlak yang baik di zaman jahiliyah, ada. Bukan berarti tidak ada akhlak yang baik dalam adat mereka, ada. Tapi datangnya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan yang baik menjadi lebih mulia. Itu maksudnya, ya. Kemudian yang ketiga, akhlak juga menjadi faktor yang paling besar untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Akhlak itu menjadi faktor seseorang masuk ke dalam surga. Hadisnya ketika Nabi SAW ditanya tentang apa yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, Nabi SAW katakan, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akhlak juga merupakan tolak ukur kesempurnaan iman. Akhlak juga menjadi tolak ukur kesempurnaan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak yang baik tanda kesempurnaan iman. Orang yang punya iman yang sempurna pasti akan tampak dari akhlak mereka yang baik. Tidak ada orang yang beriman dengan iman yang sempurna tapi orangnya arogan, anarkis. Nah, nggak ada. Kalau ada orang yang dikatakan imannya sempurna tapi ngomongnya ya tidak bisa diatur, bahkan tidak bisa dikontrol, semuanya keluar begitu saja, maka keimanannya itu masih sangat-sangat kurang dan lemah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak akan bercampur sifat kikir dengan iman. Karena apa? Kikir adalah akhlak buruk. Maka tidak akan mungkin bercampur antara iman dengan akhlak yang jelek. Orang yang masih punya akhlak jelek berarti imannya pasti belum baik. Karena orang yang imannya baik pasti akan tercerminkan oleh akhlak yang baik. Ini kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semakin baik akhlak seseorang, maka semakin besar pula kecintaan Rasulullah kepadanya alaihi salatu wassalam. Semakin baik akhlak seseorang, semakin besar kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Karena apa? Kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu orang yang baik kepribadiannya, yang mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa. Ya, al-muwatta'una aknafa alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Kalau bergaul dia mudah, diajak gabung pun juga enak. Itu orang yang baik akhlaknya. Ya. Dan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam ketika berbicara tentang, ketika beliau ditanya oleh Uqbah bin Amir, ya, ketika seseorang itu datang menemui Rasulullah SAW, diceritakan oleh Uqbah, dan saat itu Rasulullah SAW sedang mengajaknya berbicara, maka orang tersebut malah gemetaran saking canggungnya berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat apa yang terjadi kepada Rasulullah ketika lihat ada orang yang canggung, orang yang gugup, orang yang grogi. Nabi Muhammad SAW yang memecahkan suasananya, mencairkan suasana agar orang tidak canggung dengan beliau. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hawin alaik, ya, hawin alaik, fa inni lastu bimalik, innama ana ibnu imra'atin taqul qadid. Lihat Rasulullah SAW mengatakan apa? Ketika ada orang yang diajak bicara oleh Nabi SAW muncul grogi, ya, muncul gugup. Ini seorang Nabi ngajak bicara, gugup dia. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW mencairkan keadaannya. Hawin alaik, ya, tenangkan dirimu, enggak sampai apa, tenang saja, ya. Fa inni lastu bimalik, aku ini bukan seorang raja, kata Rasulullah SAW, aku bukan raja, ya. Wa innama ana ibnu imra'atin taqul qadid, aku ini cuman anak seorang wanita biasa yang makan daging dendeng. Itu kata Rasulullah SAW, ya. Enggak usah gugup, tenang saja, aku ini manusia biasa, aku juga bukan raja, aku cuman anak seorang wanita yang makannya daging yang sudah dikeringkan. Daging diiris tipis-tipis, dijemur, nanti dimasak, apa namanya? Dendeng kan? Ya. Dendeng kering. Begitulah, itu yang dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengajak supaya orang tadi mudah berbicara dengan Rasulullah SAW, ya. Artinya Rasulullah ini orangnya mudah bergaul dan enak ketika diajak bergaul. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan manusia biasa loh. Beliau adalah utusan Allah yang padanya itu kunci surga Allah tabaraka wa taala, tapi tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang seperti itu. Kalian jaga jarak dong, saya ini nabi loh, kan gitu. Jangan. Dan kita ini sama di hadapan Allah azza wa jalla, ya, sama kita di hadapan manusia, dan di hadapan Allah yang membedakan kita hanya ketakwaannya saja. Rasulullah SAW, lihat, beliau juga menyatakan apa? Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhshihi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya manusia yang paling buruk itu adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejahatannya, ya, baik kejahatan omongannya atau kejahatan perbuatannya. Orang menjauh, gak suka, ya, apa ndak dokek ke inyo, ya, kalau la dokek je inyo beko, entah awak dihina lah, dicemeh, dicaci, dimaki, atau terkadang awak lah yang ditinju-tinju dan sebagainya. Akhirnya orang menjauh dari dia. Orang yang seperti ini syarrun nasi indallahi manzilah, orang yang di sisi Allah paling rendah dan paling jelek kedudukannya di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semakin baik akhlak seseorang, itu akan semakin tinggi pula derajatnya di dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni manzilatan atau majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Paling dekat dengan Nabi berarti dia berada di derajat yang tinggi, karena Nabi mendapatkan maqaman mahmuda, karena Nabi mendapatkan kedudukan yang mahmud, terpuji, tinggi, mulia. Dan orang yang paling dekat dengan beliau adalah orang yang paling sempurna dan paling baik akhlaknya. Ini kata Rasulullah SAW. Lihat, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, innakum lan tas'abun nasa bi amwalikum walakin innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Ya, yang menjadikan manusia itu, ya, cenderung kepada kita, suka kepada kita, bukan sebatas karena harta kita, tapi
Yang menjadikan manusia itu mau dekat dengan kita itu karena muka kita yang murah senyum dan akhlak kita yang baik. Ini kunci dari Rasulullah SAW. Kalau pengen dicintai orang, bukan hanya bermodalkan harta, tapi juga dengan akhlak. Ya, bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan akhlak. Sebagai contohnya Bapak Ibu sekalian, masa-masa pemilihan misalnya, ya, banyak orang gelontorkan apa? Harta kan? Tayyib. Tapi ujung-ujungnya banyak juga yang tidak terpilih. Karena di samping ada harta yang mereka dapatkan, mereka juga melihat bagaimana kepribadian. Ya atau tidak? Begitulah manusia. Dekatnya manusia kepada kita bukan semata-mata karena harta, bukan tentang harta, tapi tentang akhlak dan sifat kita kepada mereka. Makanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah minta akhlak yang baik. Rasulullah alaihi salatu wasallam minta akhlak yang baik. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita rutin dalam setiap hari itu minta sama Allah agar diberikan akhlak yang mulia? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Kita terus minta sama Allah akhlak yang mulia. Kita minta sama Allah akhlak yang baik, akhlak yang karimah. Harus kita minta sama Allah karena kita ini butuh dengan akhlak. Dan karena memang akhlak itu merupakan ciri orang-orang yang mereka akan mendapatkan kemuliaan di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Akhlak yang mulia. Ya, miliki akhlak, hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Tapi memang akhlak itu ada dua ya Bapak Ibu sekalian. Akhlak itu ada dua jenis. Akhlak itu ada dua jenis. Yang pertama yang sifatnya jibilli. Apa itu jibilli? Ya, jibilli itu artinya adalah sudah menjadi bawaan. Ya, pembawaan. Nak belajar akhlak, memang kepribadiannya sudah menjadi pribadi yang kalem, pribadi yang baik. Ada nggak seperti ini? Ada. Bahkan terkadang kita dapati dari orang-orang non muslim. Terkadang dari yang muslim pun banyak. Ya, terkadang bukan dari orang yang sudah mengenal sunnah, tapi orangnya baik banget, santun banget ketika ngomong, orangnya lembut, murah senyum, ketika kita ketemu disapa, dimuliakan dan seterusnya. Bukan orang yang mengaji, tapi dia punya akhlak yang sudah jibilli, memang sudah dibawa, bawaan lahir lah bahasa kitanya. Ya, itu namanya jibilli. Apa kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam ketika beliau berbicara kepada Asyaj ibn Abdul Qais radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan apa? Ya Asyaj, ya, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh, al-hilm wal anah. Wahai Asyaj, sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kecerdasan dan ketenangan. Ya, nah, sifat tenang itu terkadang memang bawaan. Ya, ada orang yang sudah ngaji, sudah belajar akhlak, tapi sifat gerusah-gerusuhnya nggak bisa dihilangkan karena tadi bawaan. Tapi akhlak yang kedua adalah yang muktasab, yang bisa digali, bisa dipelajari, bisa dituntut dengan belajar. Ya, maka akhlak dibagi menjadi dua. Ya, ada akhlak yang jibilli, yang sifatnya bawaan, ada yang sifatnya kasbi atau muktasab, harus dicari. Sampai kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi untuk kalian akhlak kalian sebagaimana Allah membagi untuk kalian itu apa? Rizki kalian. Rizki berbeda-beda atau tidak? Akhlak berbeda-beda. Tapi rezeki bisa dicari atau tidak? Sebagaimana akhlak juga bisa dicari. Memang betul seseorang diberikan akhlak sebagaimana dia diberi rezeki. Makanya akhlak dan rezeki itu sama-sama pembagian ada.
Tapi ada juga yang rizki itu bisa dicari lagi, mencari tambahan. Akhlak pun demikian. Ada akhlak yang bawaan, tapi ada yang masih bisa dicari sebagai tambahan akhlak yang baik. Maka dengan kita belajar hadis, dengan kita belajar akhlak, dengan kita belajar adab, dengan belajar kita muamalah, hendaknya menjadikan kita itu semakin paham tentang akhlak dan adab. Jangan malah semakin kita itu keras. Semakin lama mengaji, semakin keras hati kita. Na'udzubillah. Semakin lama kita, semakin sering kita duduk dalam majlis, malah kita semakin menjadi orang yang keras hati, keras kepala, tidak bisa menasihati, makin menampakkan sifat kepribadiannya yang keras dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Ya, makanya lihat Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW ketika dikatakan kepada Ashaj tadi, maka Ashaj mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku itu memiliki dua perangai yang disukai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai orang yang sabar. Siapa yang berusaha untuk berlemah lembut, maka Allah akan jadikan dia orang yang lembut. Berarti harus ada usaha. Ya, ada orang yang memang bawaannya kalem, lembut, enak, ya kan, santun. Ada. Tapi ada juga orang yang bawaannya keras, tapi kemudian dia menjadi orang yang baik, orang yang santun. Kenapa? Ada belajar. Dia tuntut ilmu tentang akhlak tersebut. Naam. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara meraih akhlak yang baik? Bagaimana cara meraih akhlak? Tentunya yang pertama, belajar terus-menerus dan memperbaiki, berjuang untuk terus-menerus memperbaiki niat. Ya. Kemudian yang kedua adalah belajar akhlak itu sendiri. Ya. Belajar akhlak. Lihat hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak. Lihat kitab-kitab para ulama yang membicarakan tentang akhlak. Lihat kumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallah punya buku hadis yang berjudul Ahadithul Akhlaq. Ahadith al-akhlaq. Hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak. Sebagian ulama ada yang menulis buku Makarimul Akhlaq. Akhlak yang mulia, ya. Dan banyak sekali para ulama dan guru-guru kita juga yang menulis buku-buku tentang akhlak. Di antaranya kitab Al-Jami' yang mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak, adab, muamalah. Ya, ini semuanya ada. Kemudian yang berikutnya mengenali akhlak yang buruk, ya. Mengenali akhlak yang buruk. Hendaknya kita ketahui akhlak yang buruk. Makanya dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman kalau tidak salah radhiyallahu taala anhu, ya, atau sebagian yang lain menyatakan apa? Sebagian dalam ungkapan para salaf, aku mengetahui keburukan itu bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk berjaga-jaga. Karena siapa yang tidak belajar, tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh ke dalam keburukan tersebut. Belajar tentang syirik penting atau tidak? Hah? Kesyirikan baik atau buruk? Kenapa keburukan dipelajari? Hah? Supaya kita tidak jatuh dalam kesyirikan. Bid'ah baik atau buruk? Buruk, sangat buruk. Perlu nggak dipelajari? Perlu nggak diketahui? Kenapa? Supaya kita tidak terjatuh dalam masalah bid'ah. Sama akhlak yang buruk harus kita ketahui supaya kita tidak terjatuh dalam mengamalkan akhlak yang buruk. Naam, kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, jadi jika ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan akhlak yang baik, bagaimana cara mendapatkan akhlak yang mulia, kita katakan tadi pertama, terus perbaiki niat. Karena semua itu berporos kepada niat. Mau dalam ibadah, mau dalam akhlak, mau dalam muamalah, perbaharui niat. Karena dengan itu akan membuat kita itu mendapatkan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, belajar tentang nilai-nilai akhlak yang baik. Belajar tentang nilai-nilai akhlak yang baik dan mempelajari faktor-faktor pembentukannya. Ya. Kemudian yang ketiga, mengenali akhlak yang buruk sehingga kita bisa menjauhkan diri dari akhlak tersebut. Di samping kita mengetahui kebaikan, kita juga perlu mengetahui keburukan seperti yang kita sampaikan tadi. Araftu syarra laisa li syarr. Aku mengetahui kebaikan bukan keburukan, bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjaga diri darinya. Faman lam ya'rifi syarra yaqa fihi. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan maka berpotensi akan jatuh dalam keburukan tersebut. Dari mana orang akan selamat dari kesyirikan sementara dia tidak mengetahui kesyirikan? Orang yang tidak tahu perkara riba maka bisa jadi dia akan jatuh dalam perkara riba. Disangkanya tidak, ternyata riba. Maka berarti perlu mengetahui apa saja yang menjadi keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi yang itu dikatakan sebagai perbuatan yang riba dan seterusnya. Kemudian juga diantara caranya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mempraktekkan nilai-nilai keluhuran akhlak yang sudah dipelajari. Ya kalau cuma belajar saja, nggak ada usaha mengamalkannya, nggak akan ada perubahan, nggak ada manfaat, juga nggak akan memiliki akhlak yang mulia. Setelah kita pelajari, ada usaha terus untuk mengamalkan nilai-nilai pengajaran akhlak mulia tadi. Di samping itu juga mengajak orang lain untuk berakhlak yang mulia. Ajak orang, karena ada kalanya dengan kita mengajak, kita sendiri juga terpacu untuk melakukannya. Ya, dengan kita mengajak, maka kita akan terpacu untuk melakukannya. Contohnya misalkan, saya sendiri mungkin dari sisi akhlak, bukan mungkin, pasti dari sisi akhlak banyak kekurangan. Tapi dengan kita sama-sama belajar di sini, dengan perangai ini, sifat ini, seorang mukmin harus memiliki akhlak yang demikian. Dengan kita sama-sama belajar, Anda mendapatkan pengajaran, saya pun terpacu untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Itu diantara cara untuk bisa memiliki akhlak yang baik. Dan yang berikutnya, berteman dengan orang-orang yang punya akhlak yang baik. Ingat, teman ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Berteman dengan orang-orang yang punya akhlak yang baik. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita punya akhlak yang baik. Karena inti dari semua itu tidak boleh lepas dari yang terakhir ini, yaitu apa? Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa an wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita katakan tadi akhlak, ya, terkadang kunci keberhasilan dakwah bukan hanya dengan ceramah, bukan hanya dengan kalimat dan ungkapan, tapi betapa banyaknya kisah-kisah yang kita dapatkan berhasilnya dakwah itu juga karena akhlak. Makanya kalau istilah sebagian guru-guru kita, dakwah bukan hanya dengan kalam, tapi dakwah juga dengan hal, praktek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk di antara yang menjadikan dakwah beliau itu mudah diterima di sebagian orang, walaupun berat di sebagian orang yang mereka cinta kekuasaan saja, itu karena apa? Akhlaknya. Tersebut kisah seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Ya atau tidak? Abdullah bin Salam, dia pendeta Yahudi yang dia mengetahui tentang kitab Taurat,
yang menceritakan tentang nabi-nabi akhir zaman, dia berasalkan begini. Orang-orang Romawi sebagaimana Heraklius, ya, dia mengetahui di dalam kitab yang dia pedomani tentang tanda-tanda nabi akhir zaman. Ketika utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka, ila Hirakal azimir Rum, kepada Heraklius, ya, pembesar Rum, Romawi, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat, yu'tikallahu ajraka maratain, dan Allah akan memberikan ganjaran pahala kepadamu dua kali. Maksudnya apa? Kebaikan yang mereka lakukan sebelum Islam, ketika mereka masuk Islam dan masih mereka amalkan, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Yang dulu dinilai, yang di masa Islam tetap dinilai, ya. Tapi jika engkau menolaknya, maka akan menjadi sebuah ancaman yang besar. Maka ketika itu Heraklius memanggil Abu Sufyan, Sadatu Quraisy, termasuk di antara pembesar orang-orang Quraisy, Abu Sufyan, yang akhirnya menjadi mertua bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak Abu Sufyan yang menikah dengan Rasulullah? Ramlah, yang dikenal dengan sebutan siapa? Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, dan dia adalah saudaranya siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Taib. Ketika Abu Sufyan dipanggil oleh Herakl, dia bertanya, ya, siapa laki-laki yang kalian sebut dengan Muhammad ini? Ya, kaifa nasabahu fikum? Bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian? Abu Sufyan yang ketika itu dia masih angkuh, masih menjadi orang yang menyombongkan diri, membesarkan dirinya, masih dalam keadaan kufur, tetap tidak mau berbohong. Kenapa? Karena dalam adat jahiliyah atau di dalam adat orang-orang Arab, sekalipun mereka orang-orang kafir, itu mereka memegang tinggi yang namanya nilai kejujuran. Karena dalam adat mereka, orang kalau sudah bohong maka akan jatuh kewibawaannya. Makanya Abu Sufyan mengatakan, ini kalau saya bohong bisa, tapi saya nggak mau wibawaku sebagai pembesar Quraisy jatuh gara-gara saya bohong, ya atau tidak? Kalau sempat bohong, Abu Sufyan ketahuan bohong, yang akan menyebarkan kebohongannya siapa? Heraklius azimir Rum, raja Romawi. Orang semuanya akan tahu lah. Maka Abu Sufyan nggak ada pilihan lain kecuali apa? Jujurlah. Abu Sufyan menyatakan apa? Rajulun huwa fina dhu nasab. Muhammad itu kalau di kalangan kami dia orang yang punya nasab. Terus ditanya lagi, bagaimana dia? Apakah dia itu orang yang dikhitan? Ya, orang yang dikhitan. Ternyata agama kita, agama Islam mensyariatkan untuk dikhitan. Ditanya lagi, bagaimana tentang umatnya? Dari kalangan orang-orang miskin atau dari orang-orang kaya? Dijawab oleh Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, bahkan yang mengikuti Muhammad itu dari kalangan orang-orang miskin, gak ada yang kaya yang ikut, ya atau tidak? Mungkin kecuali seperti Abu Sufyan, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, ya kan, Abdurrahman ibn Auf, dan beberapa sahabat yang, tapi kebanyakannya miskin-miskin. Ditanya lagi, kaifahum, kalau mereka itu diintimidasi, mereka dianiaya, mereka semakin bertambah atau berkurang? Apa kata Abu Sufyan? Bal yazidun, bahkan yang ada semakin banyak. Kemudian bagaimana mereka? Kalau mereka itu sudah masuk ke dalam agama itu, mereka ada yang keluar atau malah mereka menjadi orang yang kokoh keimanannya? Abu Sufyan menjawab, kalau udah masuk ke dalam agamanya Muhammad, gak ada yang keluar, semuanya menjadi orang yang kokoh patuh kepada Muhammad. Apa kata Herakl ketika itu? Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalau memang seperti yang engkau katakan itu Muhammad, maka besok dia yang akan menguasai tempat di mana aku berdiri hari ini. Maksudnya apa? Romawi.
Romawi akan ditaklukkan oleh mereka, karena dalam kitab Taurat dijelaskan Nabi akhir zaman akan menguasai timur dan barat. Romawi negara besar, Persia negara besar kan, semuanya ditaklukkan oleh Islam. Tayyib, dan ini adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhlaknya. Tayyib. Nah, jadi Abdullah bin Salam ini dia mengetahui tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman, Nabi yang akan keluar di akhir zaman tersebut. Nah, sebagaimana Herakl tadi, maka akhirnya Abdullah bin Salam itu mengetahui sifat Nabi itu begini. Tayyib. Sebagaimana perjalanan spiritual Salmanul Farisi radhiyallahu taala anhu, kalau Anda baca perjalanan kisahnya Salmanul Farisi memeluk Islam, itu luar biasa banget. Hanya gara-gara apa? Tanda kenabian yang ada di dalam pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia baca dari penjelasan Injil. Ya. Nah, Abdullah bin Salam membaca kitab Taurat. Di antara yang disebutkan kitab Taurat ini begini. Dan kisahnya Nabi akhir zaman itu semakin dicaci dia semakin lembut, semakin dihina dia semakin melembutkan perkataannya, semakin diintimidasi dia semakin sabar. Abdullah bin Salam ketika itu pengen menguji iya atau tidak nih, karena semuanya sudah dia dapatkan bukti-bukti Muhammad seorang nabi, tinggal satu yang tadi, kalau sekiranya memang betul saya dapatkan sifat Muhammad begitu, aku akan masuk Islam. Ternyata kata kunci dia masuk Islam ketika dia melihat tentang akhlak Rasulullah SAW. Datang dia ke Masjid Nabawi, ketika itu Nabi SAW sedang apa? Berduduk-duduk bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba orang Yahudi ini, dia tarik selendang Nabi Muhammad SAW yang sedang ada di leher beliau sampai lekam kemerah-merahan. Karena kita tahu kain-kain zaman dahulu bagaimana, nggak ada kain-kain polister, kain-kain summer, kain-kain yang lembut-lembut seperti sekarang, semuanya kasar-kasar, tenunannya manual kan. Sekarang pakai mesin semuanya. Taib, ditarik dengan paksa itu selendang Rasulullah SAW, dan kemudian sampai melekam di leher Rasulullah SAW. Umar nggak tahan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah, ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya. Ada rislika ya Umar, pelan-pelan wahai Umar. Satu, Nabi kalem. Kemudian dicaci, dimaki, dihina. Muhammad, bayar utangmu, macam-macam lah. Ini belum habis tempo utangnya dia sudah minta dibayar. Semakin direndahkan, semakin ditekan, Nabi Muhammad semakin kalem. Maka ketika itu Abdullah bin Salam pergi bersama dengan Umar. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, wahai Umar, tahu nggak engkau siapa aku? Umar sudah gerem kan, karena gara-gara dia kena marah sama Rasul kan begitu. Maka akhirnya kata Umar, bodoh amat, bahasa kitanya, bodoh amat, ente siapapun nggak perlu tahu, nggak pengen tahu kan begitu bahasa Umarnya. Nggak perlu tahu juga, aku Abdullah bin Salam, kata dia. Baru terkejut, terperanjat Umar, engkau Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi? Iya. Wahai Umar, demi Allah, saya lakukan perbuatan tadi dalam rangka untuk menguji kebenaran Taurat dan juga untuk menguji tentang kebenaran Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Ya, bayangkan, itu untuk menguji benar atau tidak. Dan wahai Umar, persaksikanlah semua yang dikatakan oleh Taurat aku temukan hari ini, dan persaksikanlah hari ini asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam di hadapan Umar ketika itu radhiyallahu taala. Nah, begitulah akhlak. Ya, begitulah akhlak. Sifat membuat orang terkadang berubah dari dulunya nggak suka menjadi suka. Ya, makanya ketika ada dakwah sunnah, kemudian dicaci ustadznya, dimaki ustadznya, maka biasanya orang yang sudah mengerti tentang hakikat dakwah, mereka nggak akan mengambil hal tentang dicacinya dia, dimakinya dia. Bahkan yang ada nanti orang yang mencaci, orang yang memaki akan dimuliakan oleh ustadz tersebut, yang akhirnya apa? Dakwah akan menjadi semakin dikenal, semakin bisa diterima. Itulah dakwah. Sebagaimana ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq, ketika hendak ditalak di sebagian daerah yang ada dikunjungi, dan begitu kita. Ya, tapi memang
sebagaimana perkataan Waraqah ibn Naufal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad dikatakan, wahai Muhammad, kalaulah sekiranya aku masih hidup dan ketika engkau akan dikeluarkan oleh atau diusir oleh kaummu, maka aku akan tolong engkau dengan pertolongan yang maksimal. Nabi Muhammad mengatakan, amukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengeluarkan aku? Apa kata Waraqah? Tidak ada seorang pun yang membawa dakwah sebagaimana yang engkau bawa, pasti akan ada musuhnya. Sama dengan kita. Anda menjalankan dakwah, kita menyampaikan dakwah, itu enggak semua orang akan suka. Bahkan mungkin yang tak suka lebih banyak dibandingkan yang suka. Tapi harus kita sikapi dengan akhlak, kita sikapi dengan orangnya yang baik. Jangan kita menjadi perusak dakwah. Bahasa Buya kita, Buya Dasman, ada orang yang pengen berdakwah tapi caranya merusak dakwah itu sendiri, ya atau tidak? Iya, dia pengen menyampaikan kebenaran tapi caranya, walhasil dakwahnya enggak jalan, ya, dakwahnya enggak jalan. Dan ada yang seperti itu, yang disampaikan sama-sama tentang tauhid, yang disampaikan sama-sama tentang mengatakan ini yang benar, ini yang salah, jangan begini karena ini tidak sesuai dengan syariat. Sama-sama itu, tapi beda menyampaikan. Beda menyampaikan. Ustadz A ketika menyampaikan itu orang menerima. Ustadz B ketika menyampaikan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Walhasil dakwah di tempat itu di blok, ditutup. Yang dia nggak bisa masuk, yang Ustadz A yang dahulunya diterima pun juga nggak bisa masuk. Karena cara, ya, akhlak. Makanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, akhlak perlu kita cari, akhlak perlu kita gali dan kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan majelis kita membahas Kitabul Jami' ini menjadi salah satu yang bisa membuat kita itu termotivasi untuk belajar dan memiliki akhlak yang mulia. Wallahu taala alam bisawab. Saya rasa tidak perlu ada pertanyaan karena waktu juga sudah lewat dari waktu iqamah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan semoga Allah pertemukan kita di lain kesempatan, kalau bukan untuk di dunia, semoga pertemuan kita berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Intinya malam hari ini kita baru di pembukaan kitab Al-Jami' dan kita belum masuk pembahasan hadisnya. Insyaallah bulan depan kita belajar lagi tentang hadis pertama, hadis kedua, ketiga dan berikutnya insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.